Hey, what's up dude? Balik lagi sama gue, Blind Man Jack, dan kali ini gue masih sendirian. Gue mau ngobrolin tentang spesial gue Buta Bukan Bego, yang insya Allah akan berjalan tanggal 17 Oktober 2021. Mudah-mudahan tidak ada PPKM lagi, mudah-mudahan tidak ada restriksi lagi, mudah-mudahan nggak ada aral melintang, karena semuanya udah semuanya udah disiapin, semua udah siap untuk jalan. Materi-materi gue juga udah siap. Ada beberapa yang masih gue utak-atik terus terang, tapi basically we are very good to go, karena ini udah, sebenarnya show ini sudah mundur dari tahun 2020. Rencananya spesial gue tuh mau buat di 3 Desember 2020 bertepatan dengan Hari Internasional Disabilitas gitu ya. Tapi ternyata pandemi, gue undurin ke bulan Maret juga ternyata things got worse gitu ya. Akhirnya gue bilang sama tim Comika Event, kita mundur aja deh ke akhir tahun, dimana mungkin orang sudah divaksinasi semua, keadaan membaik dan lain sebagainya. Per hari ini sepertinya sudah membaik gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja akan terus seperti ini. Gue pribadi jujur aja gue tegang banget. Untuk bikin video ini aja gue tuh keringetan dan nyusun kata-kata gue susah banget, karena jujur ya terserah deh lo mau bilang gue kampungan apa norak atau apa. Apalagi kalau misalnya ada komika senior yang nonton ini, alah baru kayak gitu aja udah ini ya emang gue excited banget untuk pertama kalinya gue bisa mengadakan sebuah stand up special. Karena gini, kalau buat comika lagi kalau buat seorang komika, special show itu kan kayak punya album ya, atau kayak punya konser tunggal gitu. Jadi ini adalah satu tonggak yang ditancepin sama komika biasanya, untuk menyatakan bahwa yes, gue adalah seorang komika gitu. Jadi ibaratnya udah lo legitimate, ini legitimasi lo untuk lo diakuin sebagai komika regardless of your genre atau apa segala macam. Pokoknya kalau udah punya spesial ya lo bisa dianggap lo sebagai seorang komika. Kalau menurut gue pribadi itu ada dua hal yang kayaknya harus dicapai. Ini mungkin yang lain bisa mendebat gue, tapi kalau menurut gue pribadi, dua hal yang mungkin bisa mentahbiskan lo sebagai seorang komika di Indonesia itu adalah either lo punya spesial sendiri atau lo ikut suci, lo masuk di suci. Lo nggak perlu, kalau menurut gue ya, lo nggak perlu juara, tapi kalau lo udah masuk di suci, itu salah satu pencapaian yang bisa membuat lo jadi diakuin bahwa oke, lo seorang komika gitu. Nah, gue untuk ikut suci agak sulit karena ikut kompetisi seperti itu panjang. Gue juga harus kerja 9 to 5, harus karantina dan lain sebagainya. Jadi gue pikir kayaknya agak susah, dan gue berpikir gue harus punya spesial gitu. Dan spesial gue ini juga sebenarnya bukan semata-mata hanya sebuah show atau karya yang pengen gue tunjukin ke orang. Tapi selain tadi gue bilang nancepin tonggak itu, gue juga pengen membuat sebuah event hiburan yang ramah disabilitas, yang aksesibel, yang bisa diakses oleh semua orang. Itu sih yang sebenarnya jadi beban gue paling utama. Karena gue pengen Gue Buta Bukan Bego ini menjadi standar aksesibilitas untuk show yang ramah disabilitas. Gue ceritain sedikit ya, kan tadi gue bilang sebenarnya kita ngerencanainnya itu tanggal 3 Desember 2020 gitu. Dan harusnya itu offline. Ya, harusnya itu offline. Gue sebenarnya sama Comika Event itu sudah merancang ketika nanti kita membuat event offline ini, semua unsur aksesibilitas itu harus diperhatikan. Jadi kita harus cari
venue yang ramah disabilitas, yang tidak bertangga-tangga, yang jadi teman-teman kursi roda bisa datang ya, yang teman yang pakai tongkat juga nggak kesulitan dan lain sebagainya. Ada toiletnya untuk disabilitas juga, ada juru bahasa isyaratnya juga, dan itu pakai Bisindo. Dan kita juga awalnya merencanakan ada audio describer. Audio describer ini apa? Jadi audio describer ini adalah satu fasilitas untuk orang buta kalau dia lagi nonton film atau live action theater gitu, dia pakai alat transmisi gitu, mungkin kayak, kalau gampangnya buat lo ngebayangin kayak MP3 player gitu ya, tapi nanti ada orang lagi di sebelah mana itu yang ngomong pakai mikrofon, ngebisikin untuk memberitahu di panggung itu sedang terjadi apa. Jadi kayak misalnya Jack lagi berjalan ke sebelah kiri, Jack lagi jongkok, Jack lari-lari di tempat, mukanya Jack merah, malu dengan nyengir-nyengir misalnya kayak gitu. Nah itu adalah ekspresi atau adegan-adegan yang akan di-describe atau dijelaskan oleh orang tersebut langsung ke si tunanetranya. Nah sayangnya karena pandemi dan lain hal sebagainya, akhirnya kita harus lakukan kegiatan ini secara spesial ini secara live streaming ya. Jadi audio describer itu sampai saat ini kita belum nemu caranya gimana supaya bisa ngedeskripsiin teman-teman yang buta yang nonton di rumah, tapi tanpa mengganggu penonton yang lain gitu. Karena kalau misalnya suara deskripsinya masuk di di live streamingnya juga, otomatis nanti yang yang penonton yang lain yang tidak yang bisa melihat, mereka akan terganggu, ini suara apaan sih gitu kan, karena mereka tidak butuh suara itu gitu. Jadi sayangnya itu harus dihilangkan. Terus fitur yang berikutnya juga adalah di panggung itu nanti akan didesain sedemikian rupa di lantai panggungnya, dikasih tanda-tanda tertentu sehingga gue akan tahu posisi gue di mana. Apakah gue lagi di tengah panggung, gue lagi di pinggir, gue lagi di pojok. Selain gue harus ngapalin posisinya juga, tanda-tanda ini akan mempermudah gue untuk mencari titik titik posisi gue, di mana gue berdiri, di mana gue harus menghadap supaya gue tidak ngebelakangin penonton gitu. Karena ada juga beberapa kali gue stand up sampai di akhir stand up gitu, gue di akhir stand upnya gue akhirnya posisi gue miring gitu. Itu pernah kayak gitu. Dan gue pernah mulai stand up di tengah panggung, selesai stand up itu gue stand up 10 menit, pas selesai gue ada di pinggir panggung gitu kan. Nah ini kan stand up gue ini kurang lebih sekitar 1 jam 1,5 jam ya. Gue khawatirnya ya gue mulai stand up di panggung, nanti selesai gue di Pamulang gitu kan, jauh banget gitu. Ya jadi itu adalah fitur-fitur aksesibilitas yang kita coba untuk terapkan dan kita coba untuk jadiin standar. Jadi kalau besok-besoknya setelah tanggal 17 Oktober ada orang yang mau bikin, gue mau bikin event yang ramah untuk disabilitas nih. Oke, lo lihat show-nya Blind Man Jack, itu dia accessible. Minimal lo harus bikin kayak gitu. Syukur-syukur bisa lebih bagus. Nah, mungkin setelah ngelihat nonton video gue itu dia akan bikin yang lebih bagus lagi gitu, dan akhirnya buatan dia yang jadi standar. Nggak apa-apa, nggak masalah buat gue gitu. Karena ya gue yakin nanti kondisinya akan membaik dan membaik terus sehingga benar-benar bisa jadi aksesibel, bisa jadi ramah untuk disabilitas gitu. Ya itu terus tadi yang udah gue sampaikan juga, kita akan ada juru bahasa isyarat juga ya, baik di live-nya maupun nanti di digital download-nya itu akan dilengkapi juru bahasa isyarat. Dan kita yang juru bahasa isyarat yang kita pakai adalah Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia, supaya teman-teman ngerti juga bahwa bahasa isyarat ini lagi diperjuangkan untuk jadi satu bahasa nih. Nah ibaratnya teman-teman tuli itu lagi di masa-masanya 1928 nih mempersatukan bahasa isyarat ya, dan akhirnya menyetujui untuk ada bahasa isyarat Indonesia, disebutnya Bisindo. Nah Bisindo ini lagi dipopularin, makanya gue juga pakai Bisindo juga gitu supaya banyak teman-teman yang bisa ngerti gitu. Terus ya buat gue pribadi, makanya tadi gue bilang ketika gue
promote untuk ayo beli tiket gue, ayo beli tiket gue, ayo beli tiket gue, ayo nonton spesial gue. Sebenarnya gue tidak semata-mata ngomongin tentang supaya gue untung, supaya gue kaya raya dan dapat dapat uang dari tiket. Not really like that. Gue lebih ngerasa ini adalah selebrasi untuk kita semua, teman-teman dengan disabilitas. Meskipun gue tekankan ya, acara gue ini bukan buat orang disabilitas doang, tapi gue pengen ini jadi perayaan teman-teman disabilitas ketika ada satu performance yang aksesibel, yang ramah disabilitas. Ayo kita dukung bareng-bareng supaya orang juga tahu gitu bahwa kita punya kebutuhan untuk hiburan. Ya. Jujur gue pernah ditegur sama beberapa orang gitu ya, ketika gue banyak sekali ngomongin aksesibilitas di bidang hiburan gitu. Mereka bilang, lo urusan sekolah aja belum selesai, urusan pekerjaan aja belum selesai, urusan kesehatan belum selesai, lo udah ngomongin hiburan. Ya ini memang harus ada yang ngerjain juga gitu, dan bukan berarti diprioritasin paling bawah, nggak juga, harus memang semuanya harus berjalan bersama-sama, karena kalau mau nunggu satu-satu mau kapan selesainya, nggak akan kelar juga gitu loh. Jadi I do my part, dan gue berharap teman-teman bisa dukung semuanya dengan beli tiket gue, dengan nonton. Kalau lo bisa nonton yang pre-sale, lo bisa beli yang pre-sale silakan. Kalau misalnya lo mau nonton yang bisa ngobrol sama gue silakan. Semua sorry, I get a bit emotional. Semua informasi tentang tiket gue ada di poster. Atau lo bisa nonton video gue yang sebelumnya, di situ gue jelasin tentang masing-masing tiket, apa itu tiket Rabun Ayam, tiket Low Vision, sama tiket Totally Blind itu seperti apa gitu. Beli tiketnya bisa di comika.comedy.club, comika.comedy.club. Nah, kenapa gue lakukan ini? Kenapa gue dari tadi ngejak dan mengucapkannya itu harafiah banget? Karena buat teman-teman tunanetra, kalau misalnya nggak ditulis, kalau yang lain mungkin bisa baca tulisannya gitu kan. Nah, kalau gue ngebacain seperti itu supaya nanti pas dia ngetik dia tahu, oh tulisannya exactly like that gitu. Makanya gue tulis seperti itu. So sekali lagi ya, gue minta dukungannya dari lo semua. Ramaikan di 17 Oktober nanti, gue bukan bego, live streaming. Kalau lo misalnya masih punya pertanyaan, silakan tanya aja di kolom komentar, tulis di kolom komentar, nanti pasti gue jawab di situ. Cek juga video-video gue lain yang berhubungan dengan road to gue buta bukan bego. Ya itu aja dari gue untuk hari ini. Silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu buat mereka, dan kita akan ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Bye bye. Udah mulai mules.